Momen perayaan Idul Adha tentu tidak lepas dengan daging kurban. Sebagian masyarakat ada yang memilih untuk langsung mengolahnya, namun juga ada pula yang memilih untuk menyimpan daging kurban dan tidak langsung mengolahnya. Lalu apa saja tips atau kiat khusus untuk menyimpan daging kurban dan bagaimana cara membersihkannya? Kita langsung ngobrol dengan Chef Handri yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Chef Handri. Halo, selamat pagi Maria, selamat pagi pemirsa di rumah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Iya, terima kasih Chef Handri. Sebenarnya saya kangen ini untuk langsung bisa masak daging kurban sama Chef Handri seperti tahun lalu, seperti Idul Adha tahun lalu begitu ya. Tapi karena pandemi ini jadi kita saling berbagi tips dulu aja kali ya Chef ya. Iya. Chef, jadi kan kalau kita ngomongin mengenai daging kurban itu kan ada daging sapi ataupun daging kambing. Nah, itu kalau misalnya kita ingin menyimpannya, karena biasanya kan kita tidak bisa langsung mengolahnya. Biasanya ada masyarakat yang menyimpannya. Itu kalau sebelum menyimpan lebih baik itu dicuci dulu atau langsung disimpan? Oke, daging kambing itu, baik daging kambing atau daging sapi, kalau dicuci harus secepatnya dimasak. Karena ketika daging sudah bertambah kadar airnya, itu menyebabkan bakteri itu akan lebih cepat berkembang biak. Jadi kalau mau hanya dicuci langsung dimasak, kalau mau disimpan cukup dibersihkan, misalnya dilap dengan kain kering, lalu bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer atau chiller. Nah, dibersihkannya itu dengan cara apa ya, Chef? Karena kan kita tahu kalau daging kambing itu ada aroma khas begitu. Daging sapi mungkin juga ada, tapi tidak sepekat daging kambing. Apakah dibersihkannya, kalaupun tidak dicuci, apa harus dikasih jeruk nipis? Atau cukup dilap saja atau bagaimana, Chef? Kalau daging kambing, waktu mau disimpan tidak perlu diapa-apakan, termasuk daging sapi. Ketika akan mengolah baru kita bisa lakukan seperti mencampur, dicuci dengan jeruk nipis, dengan cuka, atau bisa juga kadang-kadang orang dicampur dengan nanas, parutan nanas, supaya aroma kambingnya hilang dan daging lebih empuk. Jadi kalau mau diolah baru ya, Chef, baru kita tambah-tambahkan itu tadi. Itu biasanya berapa lama Chef kita mungkin harus membersihkannya dan menambahkan jeruk nipis ataupun nanas? Apakah semalaman atau cukup beberapa jam sebelum dimasak atau bagaimana Chef? Kalau untuk dibersihkan itu beberapa saat sebelum memasak. Tetapi kalau mau dibumbui dengan parutan nanas bisa beberapa jam sebelum dimasak, sekitar 2 atau 3 jam itu bisa. Oke, kemudian Chef Handri, apa sih yang harus kita lakukan yang mungkin juga harus kita hindari begitu apabila kita ingin membersihkan baik daging sapi ataupun daging kambing? Oke, jadi gini, sebetulnya yang kita harus perhatikan adalah dari awal ya. Waktu kita mendapatkan daging kurban, itu daging kurbannya harus dalam keadaan sehat. Makanya orang yang melakukan kurban atau panitia kurban harus memperhatikan sumber daging atau sumber sapi atau sumber kambingnya itu apakah ada di zona yang baik. Misalnya apakah ada di zona antraks, itu yang pertama. Apakah mereka memberi pakan sapinya secara baik dan benar, karena itu akan mempengaruhi kandungan daging di dalamnya. Jadi sumber awalnya dari peternakan kita harus tahu, itu yang pertama. Yang kedua, waktu penyembelihan. Nah, waktu penyembelihan harus diperhatikan adalah apakah setelah daging dipotong diletakkan langsung ke lantai atau ada wadah. Terus apalagi, apakah setelah itu dibagikan, apakah wadahnya memenuhi standar kesehatan. Misalnya kadang-kadang kita menggunakan kantong plastik yang tidak dianjurkan untuk makanan, jadi mengakibatkan makanan itu mengandung racun. Nah, setelah itu daging itu sebaiknya langsung kita dapat, kita pisah-pisahkan dulu. Kadang-kadang kan panitia itu mencampur antara daging dan jeroan dan tulang. Jadi sebelum kita olah atau kita simpan, kita pisahkan dulu, kita lihat yang bersih. Seadanya kita bisa kita lap dengan kain kering, lalu kita simpan dengan setelah dipisahkan. Dan bila dagingnya itu kelihatan kotor sekali ya, itu bisa langsung kita cuci dan kita langsung olah. Baiknya kalau dagingnya kelihatan kotor, jangan kita simpan karena potensi rusaknya itu akan lebih cepat.
Oke, nah kalau tadi sudah melakukan hal-hal yang Chef Handri katakan, begitu ya, sudah kita lihat, sudah kita pantau semua dan sudah kita lakukan. Kalau kita ingin menyimpannya, itu bisa bertahan berapa lama Chef di kulkas ataupun di freezer? Oke, saya sarankan bakteri berkembang itu karena kalau tadi kan daging itu mengandung protein yang tinggi, jadi akan cepat rusak. Nah, untuk memutus rantai berkembangnya bakteri, itu salah satunya adalah disimpan di dalam kulkas. Jadi bakteri tidak berkembang di bawah 5 derajat Celcius. Jadi seandainya daging itu dimasukkan ke dalam kulkas, kulkasnya temperaturnya juga harus dalam keadaan baik. Jadi kalau dalam fridge itu paling nggak harus di bawah 5 derajat Celcius, dan itu sebaiknya dalam 3 hari, kalau dalam chiller atau kulkas biasa, dalam 3 hari harus sudah dipakai. Tetapi bila sudah dibersihkan, lalu kita masukkan ke dalam freezer dengan pengemasan yang baik, ya, itu bila dibekukan, itu daging kambing atau daging sapi kurban itu bisa bertahan sampai di atas 3 bulan. Wah, cukup lama ya sebenarnya ya Chef. Ya, itu makanya yang harus diperhatikan adalah cara sumber hewan kurbannya dan cara pengolahannya, waktu kita terima dipisahkan. Terutama kita perhatikan antara jeroan dan daging. Nah, jeroan itu mempunyai bakteri yang lebih tinggi, makanya kita sarankan antara jeroan dan daging itu dipisahkan. Nah Chef Handri, kalau begitu kan juga banyak nih masyarakat yang biasanya ada juga sebagian yang merebusnya dulu begitu sebelum disimpan ke lemari pendingin. Nah itu sebenarnya lebih baik atau bagaimana sih Chef kalau kita merebus dagingnya dulu? Seandainya daging kurban kita rebus dulu itu tidak masalah. Tetapi yang harus diperhatikan setelah direbus, tetapi waktu menyimpan itu harus hati-hati. Karena setelah disimpan, makanan itu dalam kulkas harus temperaturnya harus mencapai 5 derajat Celcius kurang dari 4 jam. Jadi sebaiknya seandainya direbus kita potong kecil-kecil. Jadi dagingnya itu bisa cepat dingin walaupun sampai bagian tengahnya daging. Gitu. Jadi kalau untuk jangka waktu penyimpanan lebih baik tidak direbus dulu ya Chef? Bukan begitu maksudnya ya. Seandainya disimpan atau direbus atau sama saja, tetapi yang harus diperhatikan adalah ukuran potongannya. Jadi kalau terlalu besar, takutnya nanti temperatur di dalamnya misalnya luarnya dingin, tetapi di dalamnya tetap panas. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi disarankan saat direbus pun atau dibekukan itu dipotong kecil-kecil, jadi lebih cepat. Jadi saat direbus pun nggak masalah selama potongannya kecil dan bisa dingin di bawah 5 derajat Celcius kurang dari 4 jam. Baik. Nah, Chef Handri sedikit lagi sebagai penutup juga, apalagi yang bisa disampaikan, apalagi kiat-kiat dan juga tips untuk menyimpan daging kurban ini? Daging kurban yang tadi selain dipisahkan, dipotong dingin, dipotong agar bagian tengah cepat dingin. Yang diperhatikan adalah wadahnya, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang perlu diperhatikan adalah tangan kita sebelum menyentuh daging itu sebaiknya harus sudah dicuci bersih. Lebih baik lagi kalau kita menghindari menyentuh daging itu dengan tangan. Jadi sebaiknya dengan alat, jadi bakteri yang ada di tangan tidak terkontaminasi ke dalam daging. Baik, dan khususnya untuk pengolahan, ya. Untuk pengolahannya tadi kan kita bicara kambing suka ada bau perengus ya. Nah itu saya sarankan dagingnya itu direbus dengan rempah-rempah, dengan cengkeh, bunga lawang, kayu manis, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk. Kita rebus dulu dengan garam, baru setelah itu kita bisa masak. Jadi bau daging perengusnya itu hilang. Oke, terima kasih Chef Handri. Banyak sekali ilmu yang juga kita dapatkan untuk mengolah daging kurban ini dari Chef Handri. Terima kasih banyak Chef, semoga sehat selalu.